Ya, shalom saudara, apa kabar? Saya harap saudara baik-baik saja. Ya, dampak dari corona ini kita melihat ada dua kelompok orang di dalam kekristenan yang muncul. Yang satu kelompok merasa berhikmat, dan kelompok yang satu lagi merasa beriman. Dan yang menarik, kedua kelompok ini saling menyerang ya. Yang merasa beriman menganggap yang merasa berhikmat itu takut. Sementara yang merasa berhikmat itu ngomong tentang orang yang merasa beriman itu bodoh. Nah, yang mana yang betul? Saudara, akhirnya yang jelas kedua kelompok ini tidak melakukan apapun, tidak menghasilkan apapun. Nah, memang akan selalu ada pertentangan, ada perdebatan yang tidak habis-habisnya di dalam gereja. Dan ini kalau kita melihat di dalam Alkitab, dari awal itu ada dua kelompok orang. Yang satu itu orang Yahudi, yang satu lagi orang Samaria. Di mana masing-masing secara teologis itu menganut pandangan yang berbeda. Dan itu tercermin kalau kita lihat di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Saya bacakan di Yohanes pasal yang keempat. Ayat 20 menarik gini, perempuan ini ngomong gini, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Nah, saudara, zaman itu orang Samaria itu membuat tempat ibadah itu, tempat penyembahan itu di gunung di Samaria, entah saya tidak tahu di sebelah mana. Sementara orang Yahudi mempertahankan bahwa di Yerusalem lah, di Bait Allah itulah tempat orang menyembah. Nah, saudara, ini adalah dua pertentangan yang seringkali kalau kita lihat sampai sekarang ini juga ada di dalam kehidupan orang percaya, di mana yang dibahas itu adalah masalah-masalah teknis sebetulnya, bukan masalah-masalah prinsipil. Nah, yang menarik saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, dia tidak mau terlibat dalam perdebatan itu dan tidak membahas, tapi yang dia katakan begini, di ayat yang ke-23, Tuhan Yesus berkata begini, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian." Kalau saya baca ayat yang 21 sebelumnya, Tuhan Yesus berkata begini, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Wow, selama ini kan kita menganggap bahwa ibadah itu pada hari tertentu, di tempat tertentu. Ya, hari Minggu, di gereja. Ya. Itu sudah merupakan hal yang harga mati lah, sudah pakem. Selama berabad-abad sejak kita lahir itu sudah menjadi pakem kita lakukan itu. Dan rasanya kalau kita lakukan itu kayaknya kita kondak rohani. Dan seringkali juga kita mengukur orang, dia tidak pernah melihat dia muncul di gereja, tidak pernah ibadah hari Minggu, kita akan kata, wah kayaknya orang ini kurang rohani. Ya, kita menilai begitu. Tapi sekarang ini saudara, hal yang unik terjadi ketika semua itu, ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tidak ada lagi orang beribadah di satu tempat. Tapi orang mulai beribadah di rumah-rumah, anytime, setiap waktu. Tidak lagi dibatasi oleh tempat dan oleh waktu. Dan yang menarik, orang tidak lagi dibatasi oleh tata cara tertentu. Sekarang ini ada ibadah online dan sebagainya. Nah, saya rasa atau saya pikir mungkin waktu itulah yang disebutkan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Akan tiba masanya. Orang menyembah bukan di gunung, bukan di Yerusalem, bukan di gedung gereja, bukan di mana, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini menarik. Apa yang dimaksud dengan roh, dalam roh dan kebenaran? Ada yang berkata, oh itu dengan karunia berbahasa roh dan sebagainya, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Konteksnya tidak ke sana. Yang kalau kita mempelajari saudara dalam roh dan kebenaran ini bukan lagi mengacu kepada hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang fisikal, hal-hal yang jasmania, tetapi ini bicara tentang kehidupan kita, penyembahan kita, ibadah kita. Itu bukan lagi ditentukan oleh tempat dan tata cara tertentu, bukan lagi ditentukan oleh hari-hari tertentu. Selama ini orang berpikir bahwa ibadah itu hanya bagian dari kehidupan orang percaya, di hari tertentu, di waktu tertentu, di tempat tertentu. Tapi sekarang kita akan melihat yang dimaksud dalam roh dan kebenaran itu adalah bicara tentang hidup kita setiap hari. Bukan lagi ibadah itu bukan lagi bagian dari kehidupan, tapi
seharusnya ibadah itu adalah merupakan whole life, our whole life, seluruh kehidupan kita. Makanya di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Paulus berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita sekarang ini, dalam kondisi ini, kita melihat betul Alkitab itu mengajarkan kita hal yang betul. Ibadah itu tidak lagi dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi lagi oleh suatu tata cara tertentu, tetapi itu merupakan gaya hidup kita hari-hari. Jadi pastikan saudara, ini semua berlalu, kita menemukan ibadah kita yang sejati, yaitu di mana? Di dalam roh dan kebenaran. Itu bicara tentang apa? Seluruh hidup kita. Sekarang kita tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang fisikal. Ibadah kita itu, penyembahan kita itu adalah merupakan apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, itu adalah ibadah kita, itu adalah penyembahan hidup kita. Dan biar saudara menemukan Tuhan di dalam keadaan-keadaan seperti begini, dan mengalami setiap hari, setiap waktu, setiap saat, hidup kita adalah penyembahan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.